Panduan ibadah online GKP Immanuel Karawang. Pertama, sediakan waktu khusus. Jangan sambil memasak, bermain handphone, tiduran, atau melakukan aktivitas lainnya. Kedua, pilihlah lokasi ibadah terbaik, seperti di ruang tamu, di ruang doa, atau di ruang lainnya di mana seluruh anggota keluarga bisa berkumpul bersama. Kemudian, siapkanlah perangkat untuk ibadah online. Ketiga, ajak anggota keluarga atau kerabat lainnya untuk beribadah bersama. Keempat, terlibatlah aktif dalam ibadah. Dan ikuti ibadah sampai selesai. Demikianlah panduan ibadah online GKP Immanuel Karawang. Persembahkanlah waktu, ibadah, dan segala sesuatu yang kita miliki sebagai persembahan hidup yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah kita yang sejati. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Hei Tap, halo, Tabita. Apa? Kamu tahu gak sih sekarang hari apa? Emang hari apa? Sekarang tuh hari Sabtu. Ya terus kenapa? Loh, di setiap hari Sabtu jam 7 malam, anak-anak pemuda GKP itu saling kumpul loh, buat Ngapain? ngebahas topik-topik yang paling menarik. Seruan ini drama Kamu Korea. drakor apaan sih kamu tuh nonton? Ih, Kepo dikit lah. nggak boleh lah. Tapi lebih baik kamu sekarang ikut aku aja yuk, buat ngebahas tentang hal-hal menarik tentang kekinian deh pokoknya. Apa emang? Pokoknya kita punya tema yang menarik tentang cara mengatur waktu. Butuh kan tentang pembahasan ini? Ya sih benar. Gue demennya kayak Daripada buang-buang Drakor. waktu banget gak sih? Nah, lebih baik kamu ikut aku yuk ke dalam buat kita bahas-bahas hal-hal menarik bersama orang yang paling spesial tentunya. seru nggak? Banget dong. Oke. Sambil ajak-ajak kawan yang lain. Bener nih gue ikut. Iya, biar jauh di mata dekat di hati ya. Shalom, guys. Apa kabar semuanya? Pastinya anak Tuhan luar biasa dong kabarnya kan. Iya betul. Jadi kita pada kesempatan kali ini kita mau bahas apa nih? Emang kita mau bahas apa nih kak? Kamu nggak tahu kita mau bahas apa? Apa ya? Pada kesempatan kali ini kita itu lagi dalam acara ngobrol bareng GKP Immanuel Karawang. Oh. Iya begitu. Jadi kita akan bahas sebuah tema-tema yang menarik di setiap minggunya tentunya. Wah, berarti kita sekarang bahas tema apa nih? Penasaran kan? Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tema cara mengatur waktu yang bijaksana. Wah, pas banget berarti kita ya lagi COVID kayak gini kan. Bener banget. Bingung kan cara ngatur waktunya gimana? Betul. Kebanyakan santai kali ya. Kalau Bener aku. banget. Aku juga sama kok. Iya. Jadi supaya kita bisa lebih semangat lagi, gimana kalau kita memulainya dengan doa? Oke. Siapa yang mau memimpin kira-kira Kak? Kayaknya yang lebih tua aja kali ya. Kalian Oh iya. aja. Oke. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang baik yang bertata dalam kerajaan surga Tuhan, kami mengucap syukur untuk setiap kasih karunia-Mu Tuhan. Tuhan sudah kumpulkan kami dalam acara ngobrol bareng GKP Immanuel Karawang Tuhan. Di waktu yang berbahagia ini kami meminta ampun atas segala dosa dan kesalahan kami, dan kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap kasih-Mu yang begitu sempurna Tuhan. Sebentar kami akan membahas setiap pembahasan yang daripada firman Tuhan. Kiranya firman-Mu bisa menjadi pelita bagi kaki kami Tuhan dan terang bagi jalan kami. Dalam nama-Mu kami ucap syukur, haleluya, amin. Amin. Betul banget. Kayaknya lebih enak kita lebih semangat gitu ya. Gimana tuh? Ngobrol bareng ini. Supaya lebih semangat? Kita nyanyi angkat satu pujian dulu kali ya. Bener banget. Menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan tentunya. hati Tuhan tentunya.
bejana untuk hormat-Mu. Semula bagai emas murni, Tuhan ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Ya, senang banget kita udah memuji muliakan nama Tuhan. Ya. Sekarang kita undang yuk orang yang paling berpengaruh pada sharing kita atau ngobrol kita kali ini. Oke. Siapa tuh, Kak? Tentunya orang paling spesial, kita sambut Ibu Susi Marlina. Halo Ibu. Halo, Apa kabar? baik. Tadi Tabita dan Glenn udah bahas tentang mengatur waktu, ternyata sulit ya Bu. Ya, Apalagi buat kita pemuda. Jadi kalau menurut Ibu tuh kita harus gimana tuh Bu? mengatur waktu itu ya. Betul banget. Oke ya, sebelumnya kita bersyukur kita bisa sharing bersama ya. Tapi tentu saja kita awali dengan doa karena kita akan mendasari percakapan kita saat ini dengan firman Tuhan. Mari kita berdoa lebih dulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami boleh bercakap-cakap bersama mengenai waktu dan kiranya firman Tuhan yang akan menuntun kami sehingga kami dapat dimampukan untuk mengerti dengan baik dan benar apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk kami lakukan dalam hidup ini sehingga waktu yang tersedia ini tidaklah menjadi sebuah kesia-siaan belaka. Hadirlah bersama kami Tuhan dan berkatilah. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Saya coba bacain dulu ya, karena tuntunannya ini ada di 1 Petrus, Perjanjian Baru 1 Petrus pasal 4 ayat 1 sampai 5. Saya akan bacakan untuk kita semua. Bunyinya demikian. Jadi, karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Supaya waktu yang sisa, jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan, minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka
di dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama dengan mereka memfitnah kamu. Tetapi mereka harus memberi pertanggungjawab kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Nah, ini dasarnya bagi kita ya, Glenn, juga buat Ripka, mungkin juga yang lain, teman-teman kaum muda, sobat-sobat muda di rumah yang menyaksikan tayangan ini. Waktu, sebagaimana kita ketahui, ada satu pepatah mengatakan time is money ya, artinya bahwa waktu itu adalah uang. Uang itu sesuatu yang berharga gitu dalam arti kata. Jadi waktu itu adalah sesuatu yang sangat berharga yang Tuhan anugerahkan bagi kita gitu. Tidak jarang orang yang tidak bisa memiliki umur yang panjang, tidak bisa mengalami yang namanya kehidupan remaja, pemuda, sampai dewasa, sampai menjadi oma opa karena waktu yang tidak diberikan oleh Tuhan. Nah, oleh karena itu kita harus menghargai waktu. Tetapi bagaimana cara kita menghargai waktu, ini yang paling penting buat kita, khususnya buat anak-anak muda. Kalau kita lihat di saat sekarang ini, memang apalagi di zaman kayak COVID gini ya, kan banyak kan orang di rumah gitu. Stay at home lah ya, karena memang tagarnya begitu. Di rumah saja, kira-kira demikian. Nah, menurut kamu, kalau tinggal di rumah selama COVID ini, apa yang dikerjakan? Kalau kamu, Tabita sendiri Tabita ya apa? Karena lagi nyusun kemarin skripsi ya Bu. Jadi paling kalau di rumah setelah membereskan apa tugas rumah ya. Dan nyusun skripsi ya Bu. Setelahnya karena hobi saya nonton drama Korea. Drakor. Jadi ya saya nonton drama Korea Bu. Kayaknya ya itu aja sih. Oke, itu berarti good ya. Nyusun skripsi berarti itu untuk masa depan. Tapi nonton drakor itu adalah juga untuk hiburan buat diri sendiri. Kalau Glenn sendiri gimana? Kalau saya pribadi juga sama ya Bu, sama mahasiswa juga. Jadi paling kuliah online atau enggak ngerjain tugas-tugas lab dan freelance juga sambil nyari pendapatan lebih. Oh gitu, jadi ada ini ya, set objek lah kira-kira demikian. Bagus, saya pikir memang itu yang harus dilakukan oleh kalian ya para anak-anak muda. Kan anak muda ini kalau memang bisa mengatur waktu, tadi kan Glenn bilang juga bisa set objek, artinya bisa mencari usaha sampingan, kerjaan yang mendatangkan income. Jadi nggak terlalu ngerepotin orang tua kan, buat jajan-jajan sendiri mah ada lah. Kemudian juga Tabita tadi nyusun skripsi, itu kan bagus untuk masa depan. Kalau nanti sudah mempunyai titel sarjana, kamu ambil apa sih? Akuntansi. Akuntansi, kerja di perusahaan, kan nanti kan datang duit lah kira-kira gitu, bisa bantu mama papa kan. Nah ini yang sebenarnya harus dipergunakan dengan sebaik-baiknya waktu. Tapi sobat-sobat muda, Tabita juga Glenn, ada loh anak-anak muda yang tidak bisa mempergunakan waktunya itu dengan baik. Tadi dikatakan di sini dalam firman Tuhan, ada yang menuruti hanya nafsu sendiri gitu ya. Betul. Yang seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah gitu. Ada rupa-rupa hawa nafsu, ada keinginannya yang bermabuk-mabukan, pesta pora, perjamuan, minum-minum, dan penyembahan berhala dan lain sebagainya. Itu memang kita juga banyak saksikan lah di lingkungan kita. Ada anak muda yang tidak mempergunakan waktunya dengan baik sehingga melenceng. Apalagi dia jarang ikut dalam persekutuan, dalam sebuah komunitas dengan orang-orang yang sudah mengaku iman dan percaya kepada Kristus, itu bisa saja diselewengkan. Nah, Tabita, Glenn, dan juga anak-anak muda memang bukan orang yang tangguh gitu ya, bukan orang yang kuat. Di sini dikatakan kita harus dipersenjatai pada bagian yang pertama, ayat pertama. Mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian gitu. Artinya bahwa kita sudah harus berhenti berbuat dosa. Tadi dikatakan oleh Tabita kalau udah beres-beres nonton drakor gitu ya. Karena memang waktunya masih cukup banyak untuk bisa bersantai. Belum saatnya mungkin bagi Tabita untuk bisa cari uang di luar. Karena memang belum goal istilahnya kuliahnya. Nah untuk sekarang ini bagi kaum muda
waktu itu memang kadang-kala bisa disalahartikan, disalahgunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Padahal kan kalau saya lihat sih anak-anak muda GKP Karawang ini kan ada waktu-waktu tertentu. Kalau dulu sebelum COVID tiap Sabtu malam Minggu kan ada pertemuan ya, ada kebaktian bersama ibadah gitu. Sekarang pun ada online kan. Nah, kadang-kadang mungkin karena tidak adanya kebaktian tatap muka, cuman online doang, ya dipikir, udahlah saya cuekin aja, lebih baik saya keluar. Nah, akhirnya mereka lama-lama jauh-jauh dan terpinggirkan dari Tuhan. Itu yang jangan sampai terjadi bagi kita anak-anak muda, tetapi kita tetap mempersenjatai diri kita, yaitu dengan tentunya bergaul dengan komunitas anak-anak muda yang seiman, sehingga ini kita akan semakin disegarkan iman kita gitu ya. Kemudian kita juga di rumah, karena waktu kita cukup banyak, kita bisa baca-baca Alkitab, kita bisa sharing dengan teman-teman yang lain, juga bisa konsul dengan Bapak dan Ibu Pendeta kalau kita ada permasalahan atau pergumulan, atau ada pertanyaan yang mungkin nggak bisa kita jawab sendiri. Menurut saya sih, mungkin sebaiknya waktu itu kita pergunakan dengan baik. Dan sekarang memang masih pandemi COVID masih tetap berlangsung ya, masih tetap berjalan. Tapi nanti kelak pasti badai akan berlalu itu kan. Badai berlalu, COVID berlalu, kita akan kembali pada komunitas kebaktian tatap muka, kita bisa bertemu satu dengan yang lain. Nah itulah kita akan bisa lebih meningkatkan waktu kita yang terbaik untuk kita persembahkan bagi Tuhan. Karena kita kan nggak tahu tadi waktu kita itu kapan, sampai kapan kita adanya di dunia ini gitu kira-kira. Kalau dalam usia muda orang dipanggil Tuhan bisa saja terjadi, bukan karena sakit penyakit, misalnya saja karena kecelakaan, mungkin juga karena ada hal-hal lain kalau memang Tuhan sudah menentukan garis hidup manusia gitu ya, mau anak kecil, bayi, masih anak-anak sampai mereka sudah pemuda, dewasa, itu bisa saja kalau misalnya waktu kontraknya di dunia ini sudah habis gitu. Nah kira-kira seperti itulah. Yang penting pertama kita harus menghargai waktu yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Karena ketika kita bangun tidur kita juga mensyukuri kan, kita berdoa, bersyukur hari ini saya masih bisa mata kita bisa melek, bisa melihat dunia dan sekelilingnya, kita masih bisa menghirup nafas yang segar, kehidupan yang baru, itu kan semua anugerah Tuhan. Tapi kita kan nggak tahu juga, mungkin pada waktu kita tidur, nyawa kita diambil oleh Tuhan, nah waktu kita kan kita nggak tahu. Jadi selagi kita masih ada kesempatan, selagi Tuhan masih menganugerahkan waktu bagi kita, pergunakanlah baik-baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya bagi kaum muda, ya berkomunitaslah dengan sesama yang seiman, karena itu akan membangun kehidupan sebuah persekutuan, kehidupan iman kita juga akan terus bertumbuh menjadi makin baik, makin berkenan di hadapan Tuhan. Dan waktu yang ada ini, mari kita pergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan melalui pelayanan-pelayanan yang tersedia. Saya melihat di sini kaum mudanya juga cukup energik ya, aktifnya luar biasa. Saya angkat, kalau bisa jempolnya dua-dua saya angkat, adanya mic ini, mereka sepertinya mendapatkan suasana yang baru, nafas yang baru gitu ya. Jadi hiduplah adanya, walaupun di COVID ini sudah sulit untuk bisa bertemu atau bertatap muka, tapi dengan adanya mic ini kan anak muda juga masih bisa berkumpul, masih bisa melakukan suatu aktivitas yang ini sangat membantu sekali bagi orang-orang yang tidak bisa datang ke gereja, yang juga mungkin hanya bisa berkebaktian di rumah, online gitu kan, jadi terbantu sekali. Dan mudah-mudahan untuk masa yang akan datang, mic ini juga yang ada di jemaat kita ini akan menjadi lebih maju ya, lebih oke lah untuk hari-hari mendatang. Barangkali mungkin itu yang dapat disampaikan. Semoga kiranya firman Tuhan pada sore ini membuat Tabita akan menjadi lebih menekunkan dirinya untuk menyusun skripsi, sehingga waktu ini tidak dibuang dengan sia-sia, dan pada akhirnya bisa melakukan hal-hal yang berguna untuk bangsa,
untuk negara, untuk keluarga, untuk diri sendiri, bahkan terlebih untuk Tuhan. Kalau nonton drakor, oke aja lah, itu kan hiburan ya. Maintenance untuk diri sendiri. Juga buat kalian, sukses ya dengan apa yang kamu kerjakan selama ini. Kamu sudah bisa menggunakan waktu dengan baik dan kita meyakini bahwa Tuhan akan memberkati apa yang kamu lakukan. Terima kasih. Itu yang dapat saya berikan sedikit lah ya. Kita sharing tentang mengatur waktu. Tuhan memberkati kita bersama. Amin. Untuk warta kebaktian minggu yang akan datang akan dilaksanakan di gereja dengan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Dan tiba saatnya kita teman-teman semua akan memberikan persembahan sambil mengingat firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 4 ayat 6 yang berbunyi, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Kalian atau teman-teman bisa mentransfer persembahan teman-teman melalui nomor rekening gereja yang tertera di warta, atau juga kalian bisa men-scan barcode yang sudah atau akan dikirim lewat grup masing-masing. Sambil diiringi lagu Terima Kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang kualami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri buat hari ini. Tuhan ajarkan syukur bagimu. Kita akan masuk dalam doa persembahan dan doa syafaat. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan bahwa kami kaum muda pada saat ini juga boleh mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Kami bersyukur kami boleh memuliakan nama-Mu meski kami masih berada di rumah kami masing-masing. Tapi kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami agar apa yang kami dengar boleh menjadi perenungan yang mendalam bagi kami sehingga kami dapat mempersembahkan waktu kami, hidup kami dengan baik dan benar bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Bapa Surgawi, kami mohon kiranya berkat-Mu, tuntunan, kasih dan rahmat-Mu itulah yang akan membimbing kami sebagai kaum muda untuk kami tetap hidup di jalan kebenaran-Mu. Kami hidup untuk menjunjung kesetiaan dan ketaatan kepada-Mu melebihi hari-hari yang telah berlalu, dan pada akhirnya kami dapat mempersembahkan waktu kami, hidup kami bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Biarlah Tuhan pakai kami dalam segala kelemahan kami, dalam segala keterbatasan yang ada pada kami sebagai alat-Mu di tengah dunia ini bagi perluasan kerajaan Tuhan di muka bumi ini. Dan terlebih Tuhan, biarlah kiranya kami sebagai kaum muda, kami dapat memberikan waktu kami bagi kehidupan pelayanan di tengah gereja-Mu, di tengah jemaat-Mu. Waktu kami juga dapat kami persembahkan bagi keluarga kami dengan baik. Kami juga memberikan waktu kami dengan sesama kami, dengan teman-teman kami, dengan sanak saudara kami, sehingga pada akhirnya akan terhimpunlah suatu kehidupan, persekutuan, persaudaraan, dan pertemanan yang akrab yang menyenangkan Engkau ya Tuhan. Saat ini kami boleh memberikan persembahan, kami bersyukur bahwa kami dapat memberikannya dengan penuh sukacita karena apa yang berasal daripada-Mu itu baik adanya. Biarlah Tuhan berkati persembahan yang telah kami himpunkan ini agar dapat terpakai bagi perluasan kerajaan Tuhan di muka bumi ini. Dan pada akhirnya Tuhan,
Kami ingin berdoa bagi kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, kami sebagai kaum muda. Tuhan berkati kami agar kami dapat menjalani kehidupan yang sungguh dapat menyenangkan Engkau. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami, inilah sembah dan syukur kami. Seraya kami mohon Tuhan mengampuni segala dosa kami, karena kami sadar hari yang kami lewati dan hari akan datang yang juga masih akan kami lalui, banyak hal dan perkara yang kami perbuat yang mengandung dosa di dalamnya. Kami mohon Tuhan sucikan kami, kuduskan kami dan tahirkan kami, agar kami layak untuk melakukan pelayanan di tengah dunia ini. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, Bapa Surgawi kekal untuk selama-lamanya. Inilah doa dan harapan kami yang kami landaskan di dalam Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Ya, demikianlah ngobrol bareng pada kesempatan kali ini bersama Ibu Susi dan rekan saya Tabita. Sampai berjumpa di pekan yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.